Shalom, selamat berjumpa lagi di via online. Shalom juga, terima kasih buat smart people yang sudah mempercayakan saya. Hari ini saya masuk di sesi yang kelima dan saya akan sharing firman Tuhan tentang Injil Kerajaan Allah di Matius 6 ayat 33 dan 34. Sebelum kita baca firman-Nya ya, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan percayakan buat hamba secara khusus untuk sharing firman Tuhan. Engkau mengurapi secara khusus Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan, semuanya itu dengan urapan-Mu, dengan kasih-Mu, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Terima kasih untuk smart people Tuhan, Kau pakai dengan luar biasa pelayanannya di media online. Ada banyak orang yang diberkati, ada banyak orang yang mendengar, ada banyak orang yang diupahkan, ada banyak orang yang ketika mendengar ada jawaban, ada solusi. Yang terpenting lagi mengerti akan tujuan-tujuan Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam setiap pendengar di smart people. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, makasih buat multimedia juga Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat siang. Saya bersyukur sekali ya. Saya dulu menjadi orang percaya, betul-betul menjadi orang percaya, ikut pelayanan, ikut ke gereja aktif. Sering saya dengar itu gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kok. Nah, pengertian saya pada waktu itu, carilah dahulu kerajaannya, apakah seperti kita itu harus datang membayangkan kerajaan secara dunia, secara fisik ya? Apakah seperti kerajaan Inggris kah? Ada raja, ada ini, ada itu. Apakah seperti itu Tuhan? Aku nggak ngerti Tuhan. Apa artinya kerajaan Allah tuh yang kayak opo gitu loh. Kan sering saya dengar, carilah dahulu. Nah, pengertian saya pada waktu itu, ya cari firman-Nya, utamakan firman-Nya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kamu nggak usah ngoyo, nggak usah ngotot. Semuanya ditambahkan kalau kamu mengutamakan kerajaan Allah. Pengertian saya pada waktu itu firman Tuhan. Kemudian berjalan dengan waktu, karena saya itu orangnya gini, sesuatu yang ketika saya mendengar firman Tuhan itu, sesuatu yang belum aku mengerti itu saya tanya terus, Tuhan maksudnya apa? Contohnya seperti apa? Kerajaan Allah itu artinya yang kayak gimana Tuhan? Nah, berjalan waktu nggak langsung dijawab juga ya. Berjalan waktu aku mulai mengerti ketika ada hamba Tuhan memberitakan, mengajarkan, ini loh arti kerajaan, ini loh maksudnya, ini loh gitu. Nah, saya mulai kebuka itu 2023 malahan. Saya lahir baru itu pas COVID. Berjalan dengan waktu, saya lahir baru, saya antusias, saya baru mengerti. Masih masih mendengar juga tentang kerajaan Allah, mendengar. Tapi betul-betul ngeh itu ya, oh ternyata ini ya, betapa pentingnya kalau kita itu mengerti janji Tuhan, mengerti sekali bahwa ini perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan di Matius 6 ayat 33-34. Karena Tuhan sendiri yang bicara. Tuhan sendiri yang sebelum di ayat itu kan Tuhan mengatakan tentang berbahagialah orang. Matius 6 kan mengajarkan berbahagia orang, bersukacitalah orang yang rendah hati, yang tulus hati, akan ini, akan itu kan gitu janji Tuhan. Kemudian kamu jangan khawatir, ya kan dikatakan begitu. Kemudian dikatakan semuanya itu akan aku pelihara. Nah, di endingnya, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu perintah Tuhan loh. Nah, sekarang kita mari belajar sama-sama apa arti kerajaan Allah ya. Matius 6 ayat 33. Coba bisa ditampilkan Matius 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34.
Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kita kembali ke ayat 33. Boleh? Nah, di sini saya akan mau uraikan setiap kalimat ya. Tetapi carilah dahulu. Arti carilah dahulu itu golek ono sik, bahasa Jawa itu gini. Kalau Tuhan berkata, golek ono sik, carilah dahulu. Yang terutama, yang paling utama, ya kamu harus cari gitu loh. Yang terutama, yang paling utama, kamu harus menemukannya. First thing first. Gitu. Maksudnya Tuhan itu segala sesuatu yang utama itu harus kamu prioritaskan. Utamakan yang paling utama, artinya gitu. Segala sesuatu itu ada yang utama, ada yang paling utama. Carilah dahulu. Golek ono sik. Sebelum melakukan sesuatu, misalkan saya mau lakukan sesuatu, mau pergi ke kota A misalkan. Carilah dahulu. Berarti kan ada sesuatu yang saya cari, entah itu mulai informasi untuk beli tiket, entah itu saya harus tahu rute-rute jalannya. Saya harus menemukan, mengutamakan. Saya nggak mungkin langsung ke sana berangkat padahal saya nggak ngerti kota B yang saya tuju itu seperti apa. Nah, kata Tuhan, carilah dahulu. Golek ono, yang terpenting itu ada, yang paling utama itu carilah dahulu. First thing first, ada yang sesuatu yang harus utama yang kamu utamakan. Kemudian kata carilah itu punya pengertian gini. Namanya carilah ya. Namanya carilah itu berarti kan gini. Carilah itu yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan, yang kamu tanyakan. Itu kan arti kata pengertian carilah. Coba kalau kita cari berarti sesuatu kan kita harus bergerak. Berarti aku menginginkan sesuatu, kata cari. Berarti ada sesuatu yang harus aku tanyakan, itu pengertian kata cari. Berarti ada sesuatu yang begitu yang utama yang harus aku tahu tentang hal yang suatu tujuan buat saya. Contoh gini, arti kata carilah dahulu itu punya pengertian gini, segala aspek kehidupan kamu, segala yang terpenting dalam kehidupan kamu, ada yang paling utama yang harus pertama kamu lakukan. Skala prioritas. Saya barusan baca di Google ya tentang skala prioritas gini. Skala prioritas itu ketika saya punya sesuatu pekerjaan, ada sesuatu yang harus saya dahulukan. Ada sesuatu yang harus saya urutkan, hal-hal apa yang harus saya lakukan. Ketika saya buka usaha laundry contoh. Ada urutan yang harus saya lakukan, ada urutan yang harus saya kerjakan. Ada hal yang utama yang harus saya lakukan, gimana supaya usaha itu lancar. Itu artinya carilah dahulu. Skala prioritas itu harus kamu fokus di situ. Segala sesuatu harus kamu fokus di situ. Jadi pemahamannya begini, contoh sehari-hari gini. Saya berumah tangga, saya kan harus bangun pagi jam 5 itu harus bangun, harus masak. Nah, sebelum jam 5 itu kan saya menyiapkan segala sesuatu, kemudian saya belajar untuk saat teduh. Begitu jam 5 selesai nggak selesai, saat teduhnya harus mulai di dapur. Nah, ketika saya kalau bangun telat, saya pasti nabrak-nabrak kan, saya pasti bingung kan, aduh nanti ini anak saya nggak cukup waktunya gimana, nanti dia harus bontot, nanti dia harus sarapan, wis langsung buyar, saya langsung kadang kalau saya bangun telat, kadang saya udah nanti dulu berdoanya, nanti Tuhan, tapi ketika ada kesadaran ketika segala sesuatu yang rutinitas saya kerjakan, kalau saya nggak mencari yang terutama, saya tahu Tuhan, ketika saya datang kepadamu, ketika saya mengutamakan Engkau, entah itu berdoa Tuhan pimpin saya, Tuhan tuntun saya, supaya semuanya itu lancar. Ketika saya datang kepadamu, Tuhan akan buat lancar, walaupun saya bangunnya telat. Seperti itu, carilah dahulu. Itu perintah Tuhan loh. Golek ono sik, yang terpenting itu ada. Carilah dahulu first thing first, utamakan yang paling utama dari segala sesuatu kegiatanmu, aktivitasmu apa saja, carilah dahulu.
Carilah dahulu itu yang utama dari yang pertama, guys. Nah, sekarang supaya nggak bingung nanti kita belajar tentang kerajaan. Kita kembali lagi ke ayat 33. Di situ kan ada kesambungannya gini ya. Carilah dahulu, coba kembali ke ayat. Carilah dahulu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tadi sudah saya beri pemahaman, utamakan dulu yang utama dari yang pertama yang akan kamu lakukan. Carilah itu tanyakan. Kamu ada antusias, ada sesuatu yang ingin kamu dapatkan, ingin kamu apa ya? Ingin kamu cari yang betul-betul engkau akan tenang dan aman di situ. Nah, arti kerajaan Allah. Kenapa Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah? Pengertiannya gini. Kerajaan Allah itu kalau di bahasa Ibrani artinya kalau di bahasa Malek ya. Kemudian kalau di bahasa Yunani itu artinya Basilia, ya, Basilia. Nah, itu punya pengertian sama. Pemerintahan Allah. Allah yang memerintah, Allah yang berdaulat. Artinya gini, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi Tuhan itu minta saudara dan saya, kamu minta pimpinanku. Sebelum segala sesuatu, kamu utamakan pimpinanku. Kamu tanya aku dulu. Itu pengertian carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi pemerintahan Allah, Allah yang memerintah, itu kamu harus utamakan. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu kan Tuhan menjadikan langit dan bumi, ya kan? Di Kejadian 1, di Yohanes 1 juga dijelaskan segala sesuatu itu dari yang enggak ada itu sebelumnya Tuhan sudah sediakan semuanya itu ada. Jadi segala sesuatu itu sumbernya kita Tuhan. Nah, di ayat sebelumnya, di ayat 33 sebelumnya itu bisa 31, 32 dikatakan di situ, jangan kamu khawatir. Aku tahu segala kebutuhan kamu, keperluan kamu, keinginan kamu. Kita nggak lepas dari kebutuhan primer. Pangan, papan, sandang, kita nggak pernah lepas. Kita juga nggak pernah lepas dari keinginan kebutuhan. Tapi Tuhan katakan, aku tahu nak, keperluanmu, kebutuhanmu, aku tahu. Carilah dahulu, first thing first, utamakan aku. Artinya, carilah supaya aku biarkan memerintah kamu. Ini pengertian carilah dahulu kerajaan Allah, utamakan aku, pentingkan aku, tanyakan aku, biarlah aku memerintah kamu. Jadi pengertian kerajaan Allah itu, Basilia, bahasa Yunani, diperintah Tuhan, otoritas Tuhan, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Ya, itu artinya. Makanya ketika saya mengerti arti dari kerajaan Allah, itu baru saya sadar, oh ternyata ini tuh Tuhan. Ternyata segala sesuatu itu saya minta pimpinan Tuhan. Jadi saya itu mengerti gini, ketika kamu menanyakan segala sesuatu biar Tuhan memerintah hidupmu, kamu nanti akan tahu kebenaran firman Tuhan. Kamu diselamatkan, kamu hanya nggak mengenal sekedar kamu menerima keselamatan. Ada jauh rahasia yang lebih indah yang akan kamu temukan. Ada jauh lebih indah yang akan kamu alami. Bukan hanya keselamatan saja, bukan hanya kamu mengenal seorang penebus, bukan, tapi ada janji yang luar biasa. Apa itu? Pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan. Saudara percayalah, kalau kita hidup tidak mencari supaya biar Tuhan memerintah, kamu akan jatuh bangun. Kamu akan jatuh bangun. Saya jatuh bangun itu, saya bahkan sempat jatuh tidak bangun-bangun. Karena saya dulu tidak mengerti arti carilah kerajaan Allah. Saya tidak mengerti arti carilah kerajaan Allah. Saya pikir ya boleh, ya mencari. Ya sesuatu yang aku nggak punya, aku cari. Ternyata enggak. Kerajaan Allah itu berbicara pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah, otoritas Allah, biarlah memerintah hidup saudara dan saya. Saudara, pendengar, smart people, kita tahu kondisi di zaman sekarang ini sudah semakin
kita hidup dalam kondisi di akhir zaman ya, bahkan yang paling akhir. Saya dulu sempat ketakutan nanti anakku bagaimana, kalau bisa biarlah aku yang susah, biar anakku tuh yang aman seorang ibu ya. Kemudian biarlah saya itu menjadi yang udahlah anakku nggak perlu ngalamin yang susah, biarlah aku aja. Tuhan, saya mulai khawatir kalau dia keluar gimana. Saya khawatir dengan informasi media yang begitu cepat sekali. Nah, ketika saya belum menemukan arti carilah dahulu kerajaan Allah, saya sempat jatuh bangun, saya sempat nggak ngerti. Tapi ketika saya diberikan Tuhan pemahaman, arti carilah dahulu kerajaan Allah, utamakan aku, nggak sekedar utamakan aku, tapi Tuhan perintahkan gini, biarlah aku memerintah, izinkan aku memerintah kamu, izinkan aku memimpin kamu, izinkan aku berdaulat atas hidup kamu. Saudara percayalah kalau kita mengizinkan Tuhan memerintah hidup kita, kita mengizinkan Tuhan yang memimpin hidup kita, keuntungannya itu ada pada kita. Yang untung itu saudara dan saya. Saudara dan saya yang untung, bukan orang lain. Seluruh aspek hidup kita, keuangan, keluarga, keadaan suami, keadaan anak, semua segala lini utamakan aku nak. Karena aku tahu, saudara, kita nggak tahu besok nanti kapanpun kita bisa meninggal, ya kan? Kan nggak ada yang pernah tahu. Tiba-tiba saya punya teman, baru ketemu, meninggal. Kita nggak pernah tahu kondisi besok terjadi seperti apa, tahun depan seperti apa. Kita nggak tahu kondisi yang uh, Surabaya lagi kondisi cuaca panas, informasi yang ada banyak yang membuat kita khawatir, takut kita nggak tahu hal apapun yang terjadi. Orang bisa enak-enak gara-gara jatuh motor bisa meninggal. Kita nggak pernah tahu. Makanya Tuhan perintahkan, kalau aku sih nak, utamakan aku sih. Tapi bukan sekedar itu. Biarlah aku yang memerintah kamu. Biarlah aku yang berdaulat atas hidup kamu. Kalau kamu diperintah Tuhan, kamu tidak pernah akan kekurangan. Kamu tidak akan pernah sesuatu itu nggak akan pernah kamu itu kehilangan atau apa saja itu Tuhan bertanggung jawab. Walaupun secara fakta masih sakit, masih dalam kekurangan, tapi biarlah Tuhan memerintah. Dikatakan di situ, kamu tidak percaya, coba semuanya itu aku pelihara, semuanya itu aku berikan. Aku tahu kebutuhan kamu, aku tahu keperluan kamu, aku tahu semuanya. Bahkan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran firman Tuhan, kebenaran hanya pada Yesus Kristus, nggak ada kebenaran yang lain. Di Matius 6 ayat 23, tegas sekali Tuhan berkata, first thing first, segala sesuatu dalam seluruh aspek hidupmu, biarlah aku yang memerintah atas kamu. Keuangan kamu, hubungan kamu yang masih bujang mungkin mencari jodoh, rumah tangga, biarlah aku yang memerintah nak. Biarlah aku yang memerintah. Kamu nggak sekedar jadi orang Kristen, aku percaya Kristen, aku percaya Yesus, aku percaya, tapi kamu mengizinkan dirimu diperintah oleh keinginan kamu, oleh keputusan kamu sendiri. Nah, Tuhan tahu dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Tuhan tahu semua yang terjadi, makanya Tuhan bukan menawarkan, memerintahkan. Tuhan sendiri yang bilang, Tuhan sendiri yang berkata, first thing first. Yang pertama itu, biarlah aku memerintah kamu. Kalau kamu mengizinkan aku memerintah, aku yang punya semuanya, aku yang menebus kamu, aku yang memelihara kamu. Semuanya itu janji Tuhan akan ditambahkannya. Akan ditambahkannya. Arti akan ditambahkannya itu kebutuhan, keinginan, dan semuanya itu bonus. Semuanya itu bonus. Saya lagi mempraktekkan ya. Saya itu berhati-hati banget kalau berbicara dalam hal keuangan, itu sensitif banget. Dalam hal apapun itu saya selalu berusaha menjaga nggak sembarangan setelah tahu rahasia ini ya. Saya tahu Tuhan memelihara saya.
Saya tidak pernah kekurangan, saya tidak pernah mengalami suatu ketakutan. Saya serahkan kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, first thing first, ketika saya mengizinkan, Tuhan kau yang memerintah hidup saya. Kerajaan Allah itu artinya pemerintahan Tuhan. Carilah dahulu, biarlah Tuhan memerintah atas hidup saudara dan saya. Biarlah kamu mengizinkan Tuhan berdaulat. Tuhan punya wewenang, Tuhan punya kehendak. Memang manusia punya kehendak bebas juga. Manusia bisa memilih mau diperintah Tuhan atau enggak, bisa. Tapi Tuhan minta kepada orang yang percaya, izinkan aku nak, biarkan aku memerintah berdaulat atas kamu. Aku akan memimpin kamu, akan menuntun kamu. Aku akan membuat kamu aman, tenang, percayalah. Itu firman Tuhan, itu Yesus sendiri yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Utamakan, biarlah Tuhan yang memerintah atas kamu. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidup kamu. Biarlah Tuhan yang berkehendak atas hidup kamu. Ya, itu arti carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, nggak sebagian aja ya, jangan sebagian aja ya. Kalau saya sebenarnya pernah, Tuhan kalau aku sebagian aja deh, aku Tuhan mau memerintah hidup saya, mungkin dalam hal apa ya, misalkan dalam hal anak-anak, Tuhan pimpin aku, biarlah kau memerintah bagaimana aku mendidik, mengarahkan anak-anak. Jadi ada kesadaran gini, sekarang saya ada kesadaran, tanpamu Tuhan aku mati. Ya, aku bisa berkata begitu. Tanpamu Tuhan aku nggak ada artinya. Tanpamu Tuhan semua yang aku lakukan sia-sia. Setelah saya mengerti kebenaran tentang kerajaan Allah. Diperintah oleh Allah, pemerintahan Allah. Allah berdaulat, dia raja, dia yang memerintah. Saya mengizinkan Tuhan memerintah atas hidup saya. Saya mengizinkan Tuhan yang berdaulat atas hidup saya. Kenapa Tuhan katakan itu? Kenapa? Alasannya begini, kamu ditebus, kamu dipindahkan. Benar nggak? Sebelum kamu ditebus, hidup kamu itu kan kepada hal-hal yang tentang orang katakan, dunia katakan. Sebelum mengenal Tuhan, percayalah, hidup kita dipimpin oleh keinginan, oleh pikiran kita sendiri, oleh hawa nafsu kita sendiri. Nah, arti supaya izinkan aku memerintah atas kamu, nah. Maksudnya gini, kamu berpindah, sulit berpindah dari hal-hal yang aku putuskan, aku inginkan sendiri. Aku berpindah, biarlah Tuhan campur tangan, memimpin saya, keputusan saya, pilihan saya, Tuhan yang memberitahu kepada saya. Segala sesuatu itu yang aku pikirkan, aku mau ngomong sesuatu, apakah perkataan saya ini jadi berkat Tuhan? Apakah saya boleh sesuatu ini kepada Tuhan? Kalau misalkan saya mau lakukan sesuatu Tuhan, apakah ini berkenan di hadapan-Mu? Lakukan segala sesuatu biarlah Tuhan memimpin kamu, menuntun kamu. Kalau enggak, percayalah, kamu akan kecewa. Saya punya pengalaman gini, ketika fokus saya kepada Tuhan, fokus saya itu kepada pribadi Tuhan. Kalau saudara mulai, saya senternya Tuhan Yesus. Kenali pribadinya, kenali tujuannya, kenali hal-hal apa yang disukai Tuhan. Kenali hal-hal apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus ketika di bumi melakukan kehendak Bapa. Jadi hal yang disukai Tuhan, hal yang dilakukan Tuhan selalu melakukan kehendak Bapa. Ya kan? Nah, ketika kita tahu pribadi Tuhan, ketika kita tahu bahwa kesukaan Tuhan memberitakan firman, peduli dengan orang, kasih dengan orang, suka memberi, dan selalu menyembuhkan, memulihkan, selalu berjalan berkeliling. Itu hal-hal yang dilakukan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kenali dia, kenali pribadinya. Kemudian minta supaya Tuhan, perintahlah aku Tuhan. Perintahlah aku. Ada Roh Kudus, tapi kalau kita nggak mengizinkan Tuhan memerintah, sama saja. Kamu masih berjalan dengan keinginanmu. Kamu masih berjalan dengan
keputusan-keputusan kamu menurut apa yang kamu lihat, menurut apa yang kamu dengar. Kalau kamu nggak mau diperintah, ya semuanya nggak ada bedanya. Kamu Kristen ya nggak ada bedanya, ya. Sebab Tuhan memerintah atas hidup kita, kita yang diuntungkan. Janjinya, penyertaannya, percayalah, percayalah bahwa segala sesuatu Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tahu yang terjadi ke depan kamu nanti seperti ini, seperti ini. Tuhan sangat tahu. Makanya izinkan aku memerintah kamu. Izinkan kerajaan Allah berbicara, pemerintahan Tuhan berdaulat atas hidup saudara dan saya. Ya. Kemudian di dalam pengertian hal yang paling utama dalam hidup saya, jadi gini, kita review lagi ya. Kalau kita kembali kepada apa yang Tuhan katakan, ini memang kalau betul-betul nggak paham itu susah. Karena saya dulu juga belum ngeh. Saya dengar berapa kali belum ngeh. Tapi ketika saya merenungkan, kemudian saya minta supaya saya punya pemahaman Tuhan. Saya punya pemahaman tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan memerintahkan, Tuhan berfirman, biarlah aku memerintah atas hidup kamu, nak. Biarlah izinkan aku berdaulat atas hidup kamu. Izinkan aku yang berwenang atas hidup kamu. Ya, izinkan. Karena semuanya kita punya kehendak bebas. Kita punya kehendak bebas, tapi dari kehendak bebas kita, biarlah kita memilih Tuhan yang memerintah atas hidup saudara dan saya. Dari semuanya, izinkan Tuhan yang memerintah. Pertanyaannya, kenapa harus Tuhan yang memerintah? Kadang saya juga sempat bertanya dulu ya, kenapa harus selalu Tuhan? Tuhan, saya kan juga kepingin, saya kadang-kadang saya melihat media sosial gitu ya, melihat IG gitu ya. Tuhan, saya juga pengen lihat, masa nggak boleh sih? Masa nggak boleh sih? Saya melihat, sebenarnya Tuhan tidak melarang kita melihat IG, kita melihat TikTok, tetapi hati-hati sekali gini, kamu fokusmu itu akan dialihkan, ya. Nggak salah kamu melihat hal-hal karena kita memang butuh informasi media kemajuan, kita butuh. Tetapi kalau kita tidak mengizinkan Tuhan memerintah atas hidup kita dalam hal apapun, nggak mengizinkan Tuhan memerintah atas hidup kita. Kadang kita dialihkan, kita dipindahkan, ada kesukaan, ada kebiasaan. Akhirnya apa? Kita menjadi candu. Ya, kita menjadi menikmati kebiasaan-kebiasaan yang mata itu enak melihat. Tapi kalau kita sadar dalam hal apapun, kamu tahu kelemahanmu di mana. Tuhan, perintahlah aku. Biarlah Engkau yang memerintah atas hidupku. Biarlah Engkau yang berdaulat atas hidupku. Percayalah, ketika kita minta, Tuhan akan memberikan sesuatu yang alarm, sesuatu yang akan mengarahkan kamu dengan penuh kasih, akan mencondongkan hatimu, pikiranmu, mengalihkan. Kamu kalau diteruskan, kamu akan terpuruk. Kamu akan mulai jauh dari Tuhan, mulai malas baca Alkitab. Saya berapa kali juga kemarin-kemarin, dulu-dulu juga sering. Tapi ketika aku dengan sadar, Tuhan, mari Tuhan, Kau memerintah atas aku. Kesenanganku kah, kebiasaanku kah, Tuhan Kau menolong. Perintahlah aku Tuhan. Aku mau Kau yang raja dalam hidupku. Kau yang memerintah atas aku. Terima kasih Tuhan. Ketika mengizinkan segala sesuatu, kita yang diuntungkan. Kita diberikan pengertian, kita diberikan hikmat, kita diberikan pewahyuan, luar biasa banget ya, luar biasa. Kemudian di dalam ayat yang ke-34 boleh dibaca, 34, silakan. Nah, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini janji Tuhan setelah memberitahu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika saudara dan saya dengan sadar mengizinkan Tuhan yang memerintah atas hidup saudara dan saya,
dengan sadar, dengan memilih, dengan tahu pasti pilihan memutuskan, biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidup saya dalam seluruh aspek hidup saya. Biarlah Tuhan yang memerintah. Karena janji Tuhan semuanya akan ditambahkan. Semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu berbicara kebutuhan, keinginanmu, hal-hal apa yang kamu inginkan akan ditambahkan. Tapi utamakan aku, biarlah aku yang memerintah. Nah, di ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah sehari. Contoh simpelnya gini, kenapa kita nggak boleh memikirkan, sebenarnya bukannya nggak boleh ya, kita percaya saja akan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Contoh simpel, ketika anak kita bertanya, masih kecil, "Ma, aku besok sekolah, ada uang saku nggak?" "Ada." "Kan pasti ada." "Besok ada makanan nggak, Ma, kira-kira?" "Loh ada." Ya kan? Kemudian, "Aku besok mau ke temanku naik sepeda, dikasih uang saku nggak?" "Loh, boleh, ada." Seperti itulah di ayat 34 ini. Janganlah kamu khawatir. Tuhan tahu pemeliharaan yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan tahu kamu tidak boleh khawatir. Kata janganlah khawatir berarti apa? Serahkan. Khawatirmu serahkan. Masih ingat di Mazmur 55 ayat 23? Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Janganlah kamu khawatir, kalau ayat kalau Matius 6 ayat 34, janganlah kamu khawatir. Perintah janganlah berarti stop, aja khawatir. Aja memikirkan hal-hal yang itu belum terjadi. Jangan khawatir. Jangan khawatir itu ya ada sesuatu keputusan kamu untuk kamu berhenti. Dan di Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah segala khawatirmu. Janji Tuhan, ketika kamu menyerahkan, aku akan memelihara kamu. Aku sering berkata, aku dipelihara Tuhan kok. Aku percaya janji Tuhan, Tuhan memelihara aku, Tuhan menyediakan buat aku. Tapi aku masih khawatir. Sedangkan ayat di Mazmur 55 dikatakan, kamu jangan khawatir. Kalau kamu khawatir, ya aku tidak bisa memelihara kamu. Pengertiannya begitu. Karena di situ dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka aku akan memelihara kamu. Jadi kalau saudara percaya bahwa kamu dipelihara Tuhan, serahkan segala khawatirmu. Saya punya teman ya, segala sesuatu itu sempat sharing, beberapa hari sharing. Aku mau sharing, Sulis, aku mau curhat. Segala sesuatu itu dipikirkan, hal sepele dipikirkan, dikhawatirkan. Anaknya belum nikah, dia takut, khawatir gimana, Sulis. Kemudian yang satu juga sampai enggak mau menikah, gimana anakku sampai memutuskan enggak mau nikah, Sulis tolong saya. Kemudian dia mengkhawatirkan hal-hal yang itu belum tentu terjadi. Sulis, saya masih kontrak rumah, saya harus pindah-pindah, saya khawatir, kondisi saya sudah tua, saya masih khawatir, saya sangat khawatir. Ditambah lagi tentang pekerjaan, ada sesuatu yang enggak cocok, khawatir. Semuanya khawatir. Semuanya khawatir. Kemudian ketika sharing saya mendengar, saya berkata kepada dia, kalau kamu nggak stop, Tuhan perintahkan, janganlah kamu khawatir. Artinya, stop khawatir itu. Kamu harus memutuskan khawatir itu harus kamu pindahkan. Harus kamu buang, harus kamu lepaskan. Ini perintah Tuhan, janganlah. Ojo. Kalau misalnya kan kita punya anak kecil pegang sesuatu yang bahaya, hei jangan nak, pasti dilepaskan, ya enggak? Atau sesuatu anak kecil, kalau kita melihat anak kita itu memegang sesuatu yang bahaya, api lah, atau jarum, pasti kalau kita melihat, jangan ya, jangan pegang itu. Artinya kita suruh melepaskan. Terhubung sekali di Mazmur 50, lepaskan, serahkan. Saya berkata kepada teman saya doakan dia, tapi satu, kamu harus berubah lewat pembaruan pikiranmu. Kamu harus berubah, pindah. Itu kata Tuhan. Kerajaan Allah, firman Tuhan kalau di Matius 4 masih ingat khotbah Tuhan, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Artinya, biarlah aku memerintah atas kamu.
Berpindahlah pembaruan akal budi kita dari hal yang khawatir, jahat, benci, jengkel. Pindah. Kita dikuasai hidup oleh keinginan kita. Tuhan minta kamu pindah. Aku biarlah memerintah atas kamu. Aku biarlah memelihara atas kamu. Ya, coba dibuka di 1 Petrus 4 ayat 1, 2, dan 3. Ini ada hubungannya dengan kenapa Tuhan mengatakan biarlah aku memerintah. First thing first, izinkan aku memerintah atas hidup kamu. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. Saya baca dulu ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Yang ketiga, boleh yang ketiga? Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Tadi ayat 1 dikatakan, boleh kembali ke ayat 1? Kristus menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Artinya gini, Tuhan datang ke bumi, ketika dia memberitakan firman ada banyak penolakan, mengalami aniaya, kamu ditolak, kamu diabaikan. Kata Tuhan, aku sudah alami, aku sudah alami, aku sudah alami semuanya itu. Bahkan rela mati, menyerahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Aku sudah alami itu, hinaan, segala sesuatu yang jahat, yang jelek, yang dilakukan oleh orang-orang yang aku kasih, aku sudah alami. Nah, perlengkapi, persenjatai pemahaman kita, pemikiran kita, Tuhan sudah melakukannya untuk saudara dan saya. Artinya gini, kalau kamu mengalami penderitaan badani nggak harus yang hidup dalam aniaya. Kamu ditolak, kamu juga mengalami penderitaan badani aniaya, kamu nggak enak. Contoh gini, kamu melihat teman satu kantor, dia korupsi, maaf, hidupnya enak. Itu membuat kamu tersiksa. Aku aja nih ya kepingin loh Tuhan. Itu kan penderitaan juga. Kemudian kamu berusaha jujur, kamu betul-betul menurut kata mereka, kamu nggak bisa buat apa-apa karena kejujuran kamu, hasilmu itu ngepas buat kebutuhanmu. Itu kan juga mengalami tekanan, aniaya, sementara kamu melihat langsung mereka nggak jujur, mereka enak. Nah, arti kata apa yang kamu alami, apa yang Yesus alami ketika kamu mempunyai pemahaman, saya nggak mau seperti itu Tuhan, karena semua pelanggaran saya, semua dosa saya, semua apa yang saya lakukan, saya harus berpindah. Karena satu hal rahasianya gini, di situ dikatakan jika kamu mempersenjatai dirimu, kamu tidak berbuat dosa. Ini banyak yang menentang loh. Mana ada orang gak berbuat dosa? Gak bisa. Kita masih di dalam daging kok. Artinya gini, bukan dosa yang fatal yang kita kembali ke sebelum kita bertobat ya. Kita masih ada kesalahan, masih ada pelanggaran. Tapi kan gini, ketika Tuhan memerintah kamu, percayalah, kamu akan bebas, hidupmu akan nyaman, hidupmu akan diberitahu. Kadang-kadang gini, saya kalau misalkan kenapa kok saya tiba-tiba nggak suka sama orang itu ya? Saya ngobrol sama Tuhan, Tuhan saya kok tiba-tiba nggak suka aja ya? Kenapa ya? Tapi ketika kalau kita mengizinkan Tuhan memimpin kita, kadang-kadang Tuhan itu memberitahu, kamu iri hati sayang, kamu iri hati nak, kamu mengingini apa yang seperti ia lakukan. Kadang hal-hal yang sampai sepertinya itu kayak aku tuh makan pisang dikupas satu-satu. Ini loh kesalahanmu. Ini loh kenapa kamu iri. Ini loh kenapa akhirnya perkataan kamu nggak suka lihat dia. Ada banyak hal pengalaman saya bersama Tuhan itu.
luar biasa ya. Kemudian gini, Tuhan saya fokus kepadamu Tuhan. Nah ketika saya di komunitas mengalami, saya dicuekin, saya nggak dianggap, itu ada sukacita loh. Benar ada sukacita. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena saya mengizinkan Tuhan memerintah atas hidup saya. Tuhan tahu kalau saya nggak diperintah Tuhan, ketika saya dicuekin orang, nggak dianggap orang, saya bisa kecewa, saya bisa mundur, saya bisa keluar dari komunitas, bisa, itu bisa saya lakukan. Karena saya melihat manusia. Tapi ketika saya mengizinkan Tuhan, Kau yang memerintah hidup saya mau kegiatan di sini Tuhan. Saya mau apa saja, Tuhan hari ini saya mau lakukan sesuatu, mau jalan-jalan contohnya, saya mau ke sini. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan? Engkau yang memerintah hidup saya Tuhan. Karena kita nggak tahu ke depan kita yang terjadi itu apa, kita nggak tahu. Tiba-tiba orang cuek, tiba-tiba orang mengabaikan, tiba-tiba kita mengalami apa ya? Kadang-kadang saya pernah di jalan itu pernah tiba-tiba dipukul orang. Pernah. Coba kalau bukan karena Tuhan yang memerintah, saya mengizinkan Tuhan. Saya itu pernah gini. Saya itu pernah nyebrang dari penyeberangan yang di setelah Royal Plaza itu kan ada penyeberangan, ada 3 tahap ya, 3 tahap di situ ya. Tetot-tetot yang tekan itu. Saya nyebrang. Saya waktu itu melihat ada seorang ibu, kelihatannya seperti ibu. Saya niatnya, saya gandeng dia. Ibu, saya gandeng. Ibu jangan takut, jangan khawatir. Saya gandeng, saya akan yang di pinggir mobil-mobil itu. Sampai saya itu, ini cuma terlintas aja. Kalaupun ada apa-apa, ibu aman. Saya yang di samping, yang mobil itu yang saya di sebelahnya lah, kalau gitu. Begitu saya gandeng dia, di tengah-tengah saya dipukul. Saya dipukul. Saya lepas dong pukulan itu. Saya lepas. Saya kaget. Dia posisinya itu kayak marah gitu, kayak huluk mau mukul saya. Tuhan tolong saya ini. Saya ada yang salah sikap saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kemudian dia duluan di tempat trotoar itu menunggu saya. Tuhan tolong saya. Saya kalau melambatkan perjalanan saya, itu mobil lampu titot-titot itu punya batas limitnya. Berapa detik itu juga dia harus menyala lagi hijau. Kan saya bisa ketabrak itu. Tuhan tolong Tuhan, dia menunggu saya ini kayaknya dia mau marah dengan merentangkan tangannya sambil menunggu saya begini. Tolong saya Tuhan. Puji Tuhan begitu saya dekat dia berbalik, dia nyebrang tanpa pegang tetot-tetot, dia nyebrang itu kalau ketabrak gimana. Tuhan tolong saya. Itulah contohnya. Ada hal-hal yang sepele. Izinkan Tuhan selalu memerintah atas hidup saudara dan saya. Supaya kalau ada hal yang terjadi, responmu itu benar. Ya, sikap cara berpikir kamu itu dipengaruhi Tuhan. Benar enggak? Sikap kita itu dipengaruhi Tuhan sehingga kita ambil keputusan nggak salah. Sehingga kita mau ambil pilihan itu nggak salah. Karena Tuhan memberikan kamu ketenangan. Tuhan pasti menuntun kamu. Itulah yang terpenting untuk hidup di akhir-akhir zaman ini. Izinkan Tuhan memerintah hidup saudara dan saya. Kita nggak pernah tahu kejadian apapun, kita nggak pernah tahu. Saya alami pernah dipukul orang, saya alami pernah ketakutan ketika melihat orang sepertinya mengancam saya. Saya alami, tapi saya mengizinkan Tuhan, Kau yang memerintah atas aku. Kita nggak tahu segala sesuatu terjadi, tapi ketika Tuhan lebih tahu. Makanya aku tambahkan, aku memberikan kamu rasa aman. Ya, coba di ayat 1 Petrus 4 tadi ayat 2, arti kata kamu harus punya pemahaman ketika Yesus menderita secara badani. Kamu harus punya pemahaman ya. Supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia tetapi menurut kehendak Allah. Arti kata supaya berarti apa? Ada prioritas, ya kan? Supaya itu berarti ada sesuatu kelanjutan. Kan gini, supaya waktu yang sisa ini berarti umur saya berapa lama lagi ya Tuhan? Ya kan? Ketika saya terima Tuhan dan Tuhan memberikan pengajaran, biarlah aku yang memerintah atas hidup kamu. Biarlah aku yang memerintah. Karena ada hal-hal yang nggak pernah kamu tahu, hal-hal yang terjadi, aku memimpin kamu nak. Aku menuntun kamu, kata Tuhan. Kamu bisa nggak buat kesalahan. Kamu bisa
ambil keputusan pilihan itu benar, karena aku yang memerintah. Nah, di ayat yang kedua dikatakan, supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Jujur, sebelum saya kenal Tuhan, saya sudah menghabiskan waktu saya untuk keinginan saya. Benar enggak? Untuk keinginan saya, untuk prioritas saya, untuk kebutuhan saya, itu saya lakukan. Nah, Tuhan rindu ingin waktu yang sisa ini, Sulis, waktu yang sisa ini, kamu sekarang 55 tahun. Kita nggak tahu batas umur kita 70, 80, kita nggak tahu. 60, kita nggak tahu juga. Tapi Tuhan ingin waktu yang sisa ini, biarlah kamu hidup menurut kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kita menurut kehendak Tuhan? Diperintah oleh Tuhan. Hidup di dalam kerajaan Tuhan. Hidup dalam kerajaan Tuhan itu biarlah Tuhan memerintah atas hidup kamu. Biarlah Tuhan berdaulat atas hidup kamu. Biarlah Tuhan yang terutama yang berwenang atas hidup kamu. Kalau Tuhan yang pencipta langit dan bumi yang punya semuanya, kamu izinkan dia berdaulat, kamu izinkan memerintah, kamu pasti tidak pernah kekurangan. Kamu pasti dispesialkan, ya kan? Ayat yang ketiga boleh dilihat. Ini bagus sekali, saya merinding kalau pas baca ayat ini ya. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Benar kan? Telah banyak waktu saya melakukan hal-hal yang tidak mengenal, hal-hal yang melakukan kehendak untuk kesenangan orang lain. Saya sebelum mengenal ayat ini, saya banyak melakukan hal-hal yang menyenangkan orang, ya kan? Saya ingin dipuji, saya ingin diakui, udahlah. Artinya itu ngepe hati gitu. Artinya itu telah cukup banyak waktu, Sulis, kamu pergunakan melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Artinya gini, saya tahu dia orang yang nggak mengenal Tuhan, pasti tujuannya itu kan ya hal-hal keputusan-keputusan. Saya menyenangkan dia. Apa yang saya lakukan, saya menyenangkan dia. Saya memprioritaskan dia. Saya bekerja. Kemudian bos saya nggak mengenal Tuhan. Otomatis apa yang dia inginkan, target-target bahkan mengalahi aturan, saya melakukannya karena saya tahu saya lakukan untuk menyenangkan. Karena ketika saya menyenangkan orang yang tidak mengenal Tuhan, pasti saya dapat reward kan, menurut pengertian saya. Tapi Tuhan tidak mau. Ada banyak waktu kamu melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada banyak waktu, Sulis, kamu melakukan untuk menyenangkan dirimu, untuk melakukan menyenangkan orang-orang yang mengenal aku. Kamu sudah menghabiskan waktumu. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Benar, itu saya lakukan. Rupa-rupa keinginan, rupa-rupa kemabukan, pesta pora. Kamu menghabiskan waktumu selama ini. Terima kasih kepada Tuhan ya. Firman Tuhan begitu luar biasa. Firman Tuhan begitu luar biasa ya. Jadi pesan saya supaya waktu yang sisa ini, pendengar Smart People, nggak kebetulan saudara mendengar firman Tuhan tentang Injil Kerajaan Allah. Biarlah engkau diperintah oleh Tuhan. Biarlah engkau memilih, memutuskan, Tuhan, mari Tuhan, engkau memerintah hidup saya. Dalam seluruh aspek hidup saya, biarlah engkau yang memerintah saya, Tuhan. Dari segala hubungan suami, hubungan istri, dari segala apapun, rumah tangga, pekerjaan, engkau yang memerintah Tuhan. Kamu mau kemana, mau apapun, biarkan izinkan Tuhan memerintah atas hidup kamu. Karena apa? Tuhan, tujuan Tuhan apa? Supaya, tadi 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2 dan 3 itu supaya waktu yang sisa ini, kamu melakukan kehendakku. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu apakah benar yang saya lakukan itu kehendak Tuhan? Dari mana saya tahu? Kalau kamu mengizinkan kamu diperintah Tuhan. Kalau kamu mengizinkan hidup kamu, Tuhan yang berdaulat. Kalau kamu mengizinkan, mari Tuhan, saya mengizinkan kau yang memerintah hidup saya, kau yang berdaulat. Saya nggak ngerti semuanya. Saudara-saudara akan mengalami sesuatu
apa? Kenikmatan hidup. Sesuatu pencapaian hidup itu yang rasa aman dan nyaman. Ya, Tuhan akan memberikan pengertian, Tuhan akan memberikan jawaban. Saya pernah, satu hal itu saya pernah, kemarin, 2 hari yang lalu, saya punya kejadian, saya mengingini barang sesuatu, saya pengen sekali punya. Saya pengen, Tuhan, saya mengingini barang itu Tuhan. Tuhan tahu saya pengen banget Tuhan. Sampai saya tuh maksa untuk gimana ya supaya saya tuh punya barang itu. Oh ya, apakah saya harus belinya nyicil? Saya sempat berpikiran begitu. Kemudian, sudah tekad bulat ini. Saya membiarkan itu berlalu lalang di pikiran saya. Saya pengen itu Tuhan, tolong saya mengingini itu Tuhan. Kau tahu saya butuh itu Tuhan, kau tahu saya butuh itu. Tapi ketika saya tenang, saya berapa hari kemudian karena mengini, tapi bingung mau ambil apa enggak bingung karena kalau cash ya enggak cukup uangnya, tapi kalau nyicil siapa yang mau kasih cash kan gitu. Akhirnya ketika saya merenungkan, saya bersyukur Tuhan dengan penuh kasih. Jangan dulu. Maksudnya gini, saya bersyukur gini, akhirnya ketika saya minta Tuhan memerintah, hal-hal sepele pun ada pertolongan Tuhan itu, ada pengendalian diri, ada kesadaran. Semua ada waktunya. Jadi ada kesadaran gini, saya bersyukur sekali gini, ketika kau mengizinkan Tuhan memerintah dalam hal apapun, dalam hal keinginan, kebutuhan, dalam hal sesuatu yang kamu inginkan, sepertinya kamu butuh, kamu perlu. Tapi ketika kamu mengizinkan Tuhan memerintah, Tuhan berdaulat, Tuhan memimpin, Tuhan menuntun, ada apa ya? Kamu diberi untuk bisa ada penguasaan diri, ada pengendalian diri. Ingat yang pernah saya bagikan 2 Timotius 7, 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan memberikan kamu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Arti ketertiban itu pengendalian diri. Itu kan pemberian Tuhan, ya kan? Terima kasih Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan saya kekuatan, kemampuan untuk tidak mengingini barang itu lagi coba. Itu contoh yang sederhana. Hal yang sepele tapi buat saya pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang luar biasa. Seperti itulah kalau saudara dan saya mengizinkan Tuhan memerintah. Tuhan memimpin hidupmu. Coba kalau saya maksa dengan keinginan saya ambil, saya paksa orang untuk cash, kemudian saya nyicil, wah itu akan berantakan. Belum tentu saya bisa mengatur keuangan dengan baik untuk berikutnya. Belum tentu, Tuhan lebih tahu hal-hal yang terjadi, belum tentu. Saya pun akhirnya bisa ambil keputusan terima kasih Tuhan. Dikasih, tidak dikasih, memiliki, tidak memiliki, saya tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Ada apa ya, kuasa Tuhan yang bekerja, saya bisa ada pengendalian diri, ada kontrol, ada hal yang, enggak apa-apa Tuhan terima kasih, enggak punya juga enggak apa-apa, coba bayangkan. Itu kalau kita menyadari, itu anugerah Tuhan, itu pemberian Tuhan. Itu arti kata kamu diperintah Tuhan, hal-hal yang sepertinya membuat kamu enggak penting, tapi buat Tuhan itu penting. Buat Tuhan itu penting. Karena kamu memutuskan sakaramu dewe, amblas. Kamu akan bolong-bolong hidupmu. Kamu akan mengalami situasi yang menurut kamu bisa, tapi nggak bisa. Tuhan lebih tahu, ya. Tuhan lebih tahu. Izinkan para pendengar mulai hari ini, siapapun yang mendengar Matius 6 ayat 33, izinkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya biarlah Tuhan memerintah atas hidup kamu. Yang terutama, yang terpenting, first thing first, izinkan Tuhan memerintah atas hidup saudara dan saya. Karena Tuhan lebih tahu keadaan gonjang-ganjing, keadaan apapun Tuhan lebih tahu. Cuaca apapun keadaannya Tuhan lebih tahu. Izinkan dia memerintah. Dia memerintah, dia mengizinkan mengendalikan kamu, diperbarui oleh firman Tuhan, diperbarui oleh pimpinan Tuhan. Itulah kehebatan Tuhan. Tuhan kita itu benar-benar Tuhan yang hidup, yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih. Doa dan harapan
kerinduan firman yang disampaikan, itu menjadi jawaban, menjadi kekuatan, menjadi tuntunan pimpinan buat pendengar Smart People. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.